Ngapain wanita miskin murahan sepertimu ada di sini? Hinaan mantan suami dan ibu mertuaku dengan penuh tawa. Mereka pikir aku akan lari sambil menangis. Tapi mereka salah besar. Malam ini adalah malam pembuktianku. Balas dendam terbaik baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di kota seolah ikut menahan napas, memberikan panggung bagi satu nama yang tengah bersinar, La Lumière. Restoran itu bukan sekadar tempat makan, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah monumen kemewahan yang berdiri anggun di jantung kawasan elit, tempat di mana uang dan kekuasaan menari dalam harmoni. Dari luar, fasadnya yang terbuat dari kaca dan baja berwarna sampanye berkilauan di bawah sorotan lampu, memantulkan bayangan mobil-mobil mewah Eropa yang berbaris rapi di lobi. Di dalamnya, denting lembut piano klasik berpadu dengan tawa renyah para sosialita dan gumaman percakapan para pebisnis kelas kakap. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi oleh sebuah chandelier kristal raksasa, menebarkan cahaya keemasan yang jatuh di atas lantai marmer Italia yang mengilap seperti cermin. Aroma bunga lili segar yang dirangkai di setiap sudut ruangan bercampur dengan wangi parfum mahal dan, yang paling utama, aroma masakan Adiboga yang menguar samar dari dapur, menjanjikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Di salah satu sudut ruangan yang agak tersembunyi, di balik pilar besar berukir, berdirilah Alisa. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru malam yang sederhana namun, memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Ia tidak memakai banyak perhiasan, hanya sepasang anting berlian kecil yang berkilau setiap kali ia bergerak. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat semuanya. Ia melihat kepuasan di wajah para tamu, saat mereka mencicipi hidangan pembuka yang disajikan oleh para pelayan berseragam impeccably. Ia mendengar bisikan kekaguman mereka terhadap desain interior yang ia konsepkan sendiri, hingga detail terkecil. Hatinya membengkak oleh perasaan bangga yang hangat. Inilah buah dari keringatnya, air matanya, dan malam-malam tanpa tidurnya selama bertahun-tahun. La Lumière adalah mahakaryanya, bukti nyata bahwa ia telah bangkit dari abu masa lalunya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia menyesap sedikit air mineral dari gelas kristal di tangannya. Matanya terus mengawasi setiap detail operasional malam itu. Semua berjalan sempurna, persis seperti yang ia rencanakan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah seperti kaca yang dihantam batu. Dari arah pintu utama, masuk tiga sosok yang membuat darah Alisa terasa mendingin seketika. Hasan, mantan suaminya, berjalan dengan dada membusung, mengenakan setelan jas mahal yang seolah berteriak memamerkan statusnya. Di lengannya, bergantung Fania, istri barunya, yang berbalut gaun merah menyala dengan perhiasan yang gemerlap berlebihan. Dan di samping mereka, berjalan dengan dagu terangkat angkuh, adalah Ibu Mayang, mantan ibu mertuanya, wanita yang menjadi sumber dari banyak luka di hatinya. Kehadiran mereka seperti noda hitam di atas kanvas putih yang sempurna. Alisa bisa merasakan detak jantungnya sedikit bertambah cepat, bukan karena takut, melainkan karena campuran antara keterkejutan dan amarah dingin yang mulai merayap naik. Ia tidak mengundang mereka. Kehadiran mereka di sini adalah sebuah intrusi, sebuah pelanggaran di tanah kemenangannya. Ia mencoba untuk tetap tenang, berharap mereka tidak menyadari keberadaannya di tengah keramaian. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Mata tajam Hasan yang sedang memindai ruangan, mencari-cari wajah penting yang bisa ia sapa, akhirnya berhenti dan terkunci pada sosok Alisa. Untuk sesaat, Hasan tampak membeku. Alisnya bertaut, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian, ekspresi kebingungan itu berubah menjadi seringai jijik yang begitu dikenal Alisa. Tanpa mempedulikan etika atau suasana pesta yang terhormat, suaranya yang keras dan kasar menggema di seluruh ruangan, membelah alunan musik piano. "Hei, ngapain wanita miskin murahan sepertimu ada di sini?" Seketika, seluruh percakapan berhenti. Semua mata, yang tadinya dipenuhi kekaguman, kini beralih ke arah sumber keributan. Para tamu saling berpandangan, berbisik-bisik. Siapa wanita itu? Dan siapa pria yang baru saja menghinanya di depan umum? Alisa merasakan ratusan pasang mata menusuknya, namun ia tetap berdiri tegak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan menunduk atau lari. Ibu Mayang, melihat kesempatan untuk menambah penghinaan, berjalan mendekat bersama Fania. Wajahnya dipenuhi kepuasan melihat Alisa menjadi pusat perhatian yang memalukan. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Alisa, namun suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. "Dengar, ya.
Kamu itu wanita kampung. Tempatmu bukan di sini, di antara orang-orang terhormat. Tempatmu itu di belakang. Sana cuci piring. Bisiknya tajam, diakhiri dengan tawa kecil yang meremehkan. Fania, yang berdiri di belakangnya, ikut tertawa, menutupi mulutnya dengan jemari lentik yang dipenuhi cincin berlian, seolah sedang menonton pertunjukan komedi yang paling lucu. Hinaan itu, yang dulu mungkin akan membuatnya hancur dan menangis, kini terasa seperti angin sepeu-sepau. Alisa mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Ibu Mayang, lalu beralih ke Hasan. Ia tidak marah, tidak berteriak, tidak membela diri. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang penuh misteri terukir di bibirnya. Senyum yang tidak menunjukkan rasa sakit, melainkan kemenangan yang tertunda. Senyum itulah yang membuat mereka bertiga bingung. Mereka mengharapkan air mata, kemarahan, atau rasa malu. Bukan ketenangan yang dingin dan senyum yang seolah berkata, kalian salah besar. Saat suasana tegang itu mencapai puncaknya, saat semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, sebuah suara yang hangat dan profesional terdengar dari pengeras suara. Pembawa acara telah naik ke atas panggung kecil di ujung ruangan. Selamat malam, para hadirin yang terhormat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di malam peresmian La Lumière. Malam ini, kita merayakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah visi kuliner yang luar biasa. Pembawa acara itu tersenyum ke arah penonton, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lantang, penuh semangat. Dan sekarang, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, wanita hebat di balik semua ini. Pemilik, konseptor, sekaligus chef jenius di balik La Lumière. Hasan, Ibu Mayang, dan Fania masih menatap Alisa dengan pandangan merendahkan, menunggu petugas keamanan datang dan menyeretnya keluar. Mereka sama sekali tidak memperhatikan pidato pembawa acara. Namun, saat nama yang keluar dari bibir pembawa acara itu bukanlah nama asing, dunia mereka serasa berhenti berputar. Wanita inspiratif, Alisa Kirana. Untuk beberapa detik, ruangan itu hening. Kemudian, tepuk tangan meriah membahana, mengisi setiap sudut restoran. Semua mata kini tertuju pada Alisa, bukan lagi dengan tatapan menghakimi, melainkan dengan kekaguman. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Alisa melihat wajah Hasan yang berubah dari merah, karena marah menjadi pucat pasi karena syok. Ia melihat mata Ibu Mayang yang terbelalak tak percaya, dan senyum puas di wajah Fania yang luntur digantikan oleh ekspresi kebingungan total. Senyum di bibir Alisa sedikit melebar. Inilah momen yang ia tunggu. Babak pertama dari pembalasannya baru saja dimulai. Cahaya sorot dari panggung terasa hangat di wajah Alisa, namun tatapannya menembus kerumunan tamu, melewati puluhan wajah yang mengaguminya, dan mendarat pada tiga sosok yang kini membeku seperti patung es. Wajah pucat Hasan, mata terbelalak Ibu Mayang, dan mulut Fania yang setengah terbuka. Melihat mereka, sebuah pintu di benak Alisa terbuka, menyeretnya kembali ke dalam lorong waktu yang gelap dan menyakitkan. Gemuruh tepuk tangan di sekelilingnya perlahan meredup, digantikan oleh gema suara-suara dari masa lalu. Suara hinaan, suara tangisan, dan suara pintu yang dibanting di depan wajahnya. Pernikahannya dengan Hasan dulunya adalah sebuah dongeng yang membuat iri banyak orang. Alisa, seorang gadis sederhana dengan bakat memasak yang luar biasa, dipersunting oleh Hasan, putra tunggal dari keluarga pengusaha terpandang. Awalnya, semua terasa indah. Hasan bisa menjadi pria yang menawan jika ia mau. Namun, pesona itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi sifat aslinya yang arogan dan lemah. Dan di balik Hasan, ada Ibu Mayang, sang ratu yang memegang kendali penuh atas putra satu-satunya. Bagi Ibu Mayang, Alisa tidak akan pernah cukup baik. Ia hanyalah menantu dari kalangan biasa yang dianggap sebagai aib bagi citra keluarga mereka yang terhormat. Penghinaan itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau tamparan pada awalnya. Ia datang dalam bentuk sindiran-sindiran halus yang menusuk seperti ribuan jarum kecil. Saat Alisa memasak rendang, hidangan istimewa warisan neneknya yang selalu dipuji oleh semua orang, Ibu Mayang akan mencicipinya dengan ujung sendok, lalu meletakkannya kembali dengan ekspresi jijik. Makanan kampung seperti ini tidak pantas disajikan di meja makanku. Penuh santan, berminyak, tidak berkelas, katanya di depan para asisten rumah tangga, membuat wajah Alisa memerah karena malu. Hasan, yang duduk di sebelahnya, hanya diam. Ia tidak pernah membela Alisa. Baginya, perkataan ibunya adalah hukum mutlak. Setiap hari adalah ujian bagi Alisa. Pakaian yang ia kenakan selalu salah di mata Ibu Mayang. Kenapa kamu tidak belajar dari Fania? Lihat dia, selalu modis dan tahu cara membawa diri, ujar Ibu Mayang suatu kali, membandingkannya dengan Fania yang saat itu masih berstatus sebagai teman dekat keluarga.
Cara Alisa berbicara, cara ia tertawa, bahkan cara ia mengatur bunga di vas, semuanya menjadi bahan kritikan. Ia merasa seperti seorang tahanan yang setiap gerak-geriknya diawasi dan dinilai. Perlahan tapi pasti, kepercayaan dirinya terkikis habis, digantikan oleh rasa cemas dan takut berbuat salah. Ia mencoba berbicara pada Hasan, mencari perlindungan pada suaminya, namun yang ia dapatkan hanyalah jawaban dingin. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kenapa kamu begitu sensitif? Atau, jangan membuat masalah sepele jadi besar, Alisa. Aku lelah bekerja. Puncak dari segala penderitaan itu terjadi pada suatu malam yang basah oleh hujan. Hasan sudah beberapa minggu sering pulang larut malam dengan alasan rapat penting. Alisa, meskipun curiga, mencoba untuk tetap percaya pada suaminya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia turun ke lantai bawah untuk mengambil minum, dan saat itulah ia mendengarnya. Suara tawa manja seorang wanita dari arah ruang kerja Hasan, ruangan yang seharusnya terkunci rapat. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci rapat. Pemandangan di depannya menghancurkan dunianya. Di sana, di atas sofa kulit mahal, Hasan sedang bercumbu mesra dengan Fania. Pakaian mereka berserakan di lantai. Dunia Alisa runtuh dalam sekejap. Rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah meledak dalam dirinya. "Hasan!" teriaknya, suaranya bergetar hebat. Hasan dan Fania terlonjak kaget. Fania menjerit kecil dan buru-buru menutupi tubuhnya. Sementara Hasan menatap Alisa dengan tatapan marah, bukan rasa bersalah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Mengendap-endap seperti pencuri, hardiknya. Keributan itu membangunkan Ibu Mayang. Wanita itu keluar dari kamarnya, dan tanpa bertanya apa yang terjadi, ia langsung melihat Alisa dengan tatapan penuh kebencian. "Sudah kuduga kamu akan membuat masalah, dasar wanita tidak tahu diuntung," seru Ibu Mayang. "Ibu, Hasan dia berselingkuh. Di rumah kita sendiri," isak Alisa, menunjuk ke arah Fania yang kini bersembunyi di belakang Hasan. Ibu Mayang tertawa sinis. Tawa yang membuat tulang Alisa terasa ngilu. "Berselingkuh? Kamu salahkan anakku? Seharusnya kamu bercermin. Mungkin kamu tidak bisa melayani suamimu dengan baik, makanya dia mencari kehangatan di tempat lain. Wanita sepertimu memang tidak pantas untuk anakku." Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Alisa seumur hidupnya. Saat Alisa mencoba untuk mendekati Hasan, menuntut penjelasan, tangan Ibu Mayang melayang dengan cepat dan mendarat di pipinya. Plak! Sebuah tamparan keras yang meninggalkan bekas merah dan rasa panas yang menjalar. Tamparan itu bukan hanya menyakiti fisiknya, tetapi juga meremukan sisa-sisa harga dirinya. "Keluar kamu dari rumah ini. Sekarang juga. Jangan bawa apapun kecuali pakaian yang menempel di badanmu. Kamu bukan lagi menantuku," perintah Ibu Mayang, jarinya menunjuk ke arah pintu depan. Hasan hanya diam mematung, membiarkan ibunya mengusir istrinya sendiri. Ia bahkan tidak berani menatap mata Alisa. Para asisten rumah tangga yang terbangun hanya bisa menunduk, tidak berani ikut campur. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur berkeping-keping, Alisa diseret oleh petugas keamanan keluar dari rumah yang pernah ia sebut sebagai rumahnya. Hujan deras langsung mengguyur tubuhnya, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Ia berdiri di luar gerbang besi yang tinggi dan megah itu, basah kuyup, kedinginan, dan benar-benar sendirian. Dari balik gerbang, ia bisa melihat siluet Ibu Mayang yang menatapnya dengan puas, sebelum akhirnya menutup tirai jendela. Di tengah derasnya hujan dan badai di hatinya, sesuatu dalam diri Alisa patah. Tapi dari patahan itu, tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang keras seperti baja. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh kobaran api tekad. Ia menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya, bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan janji yang diucapkan dalam hati. Giginya bergemeletuk menahan amarah dan dingin. Sumpah itu terucap tanpa suara, namun bergema di seluruh jiwanya, lebih keras dari suara guntur yang menyambar. "Suatu hari, kalian akan berlutut di hadapanku." Malam pengusiran itu, Alisa tidak tahu harus melangkah kemana. Hujan yang dingin seolah menembus sampai ke tulang, namun rasa dingin di hatinya jauh lebih menggigit. Ia tidak punya uang, tidak punya ponsel, tidak punya apapun selain gaun rumah yang basah kuyup di badan dan luka menganga di hatinya. Pilihan satu-satunya adalah berjalan kaki berkilo-kilometer menuju satu-satunya tempat yang mungkin mau menerimanya. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, tempat sahabat lamanya, Sarah, tinggal. Sarah, seorang guru honorer yang hidupnya juga pas-pasan,
membuka pintu dan terkesiap melihat kondisi Alisa. Tanpa banyak bertanya, ia menarik Alisa masuk, memberinya pakaian kering dan secangkir teh hangat. Malam itu, di sofa sempit di ruang tamu Sarah, Alisa akhirnya membiarkan dirinya menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua rasa sakit dan pengkhianatan yang menyesakkan dadanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Alisa hidup dalam keadaan linglung, ditopang oleh kebaikan hati Sarah. Namun ia tahu, ia tidak bisa selamanya bergantung pada sahabatnya. Ia harus bangkit. Langkah pertamanya adalah mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun yang bisa memberinya uang untuk sekadar makan. Ia menanggalkan semua egonya, semua kenangan tentang hidup nyaman yang pernah ia jalani. Pekerjaan pertama yang ia dapatkan adalah sebagai pencuci piring di sebuah rumah makan Padang yang ramai. Setiap hari, dari siang hingga larut malam, tangannya terendam dalam air sabun yang panas, menggosok noda rendang dan gulai dari ratusan piring dan mangkuk. Punggungnya sakit, kulit tangannya kasar dan mengelupas. Beberapa kali ia melihat pelanggan yang merupakan kenalan lama Ibu Mayang, membuatnya harus cepat-cepat menunduk dan bersembunyi di balik tumpukan piring kotor. Itu adalah pekerjaan yang menguras fisik dan mental, sebuah tamparan keras dari kenyataan. Namun di sana, di tengah uap panas dan aroma bumbu yang pekat, Alisa belajar tentang kerendahan hati dan ketahanan. Setelah beberapa bulan, melihat kegigihan Alisa, pemilik rumah makan menawarinya posisi sebagai asisten dapur. Gajinya sedikit lebih baik, dan yang terpenting, ia bisa kembali memegang pisau dan talenan. Ia bekerja di bawah arahan seorang koki tua galak bernama Pak Burhan. Awalnya, Pak Burhan sering membentaknya, mengkritik caranya memotong bawang atau mengulek cabai. Tapi diam-diam, koki tua itu melihat sesuatu dalam diri Alisa. Ia melihat sebuah bakat alami, sebuah perasaan dan intuisi terhadap bahan masakan yang tidak bisa dipelajari dari buku resep. "Tanganmu itu punya rasa," kata Pak Burhan suatu sore, sebuah pujian langka yang terasa lebih berharga dari emas bagi Alisa. Di dapur kecil itulah, api gairah memasaknya yang sempat padam karena hinaan Ibu Mayang, mulai menyala kembali. Titik baliknya datang pada suatu malam, saat ia sedang membereskan barang-barang lamanya yang berhasil diselamatkan oleh Sarah dari rumahnya dulu. Di dasar sebuah kotak kardus, ia menemukan sebuah buku catatan tua bersampul batik yang sudah usang. Itu adalah buku resep tulisan tangan neneknya. Saat ia membuka lembarannya yang sudah menguning, aroma kertas tua dan kenangan masa kecil menyeruak. Ia membaca resep-resep sederhana namun penuh cinta. Opor ayam, soto bening, garang asem. Resep-resep yang dulu menjadi favoritnya, resep-resep yang selalu ia masak dengan hati. Malam itu, sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak mau selamanya menjadi asisten. Ia ingin menciptakan sesuatu miliknya sendiri. Dengan sisa tabungannya yang tak seberapa dan pinjaman kecil dari Sarah yang begitu percaya padanya, Alisa menyewa sebuah paviliun kecil dengan dapur yang sempit. Ia membeli peralatan masak bekas yang masih layak pakai. Lahirlah Dapur Alisa, sebuah layanan catering rumahan yang ia rintis dari nol. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari mulut ke mulut di lingkungan sekitar. Menunya adalah masakan rumahan Indonesia, resep-resep dari buku neneknya yang ia masak dengan sepenuh hati. Setiap pagi buta, ia sudah pergi ke pasar tradisional, memilih sendiri bahan-bahan segar. Siangnya ia memasak, dan sorenya ia mengantarkan sendiri pesanan menggunakan motor bekas yang ia beli, dengan kotak-kotak makanan yang diikat di jok belakang. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya hidup. Setiap pujian dari pelanggan, setiap pesanan baru yang masuk, menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bergerak maju. Reputasi Dapur Alisa mulai menyebar. Masakannya dikenal karena rasanya yang otentik, bersih, dan dibuat dengan cinta. Pesanan mulai datang dari kantor-kantor kecil untuk acara makan siang karyawan. Alisa mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Ia bahkan bisa mempekerjakan seorang ibu-ibu tetangga untuk membantunya mengupas bawang dan mencuci peralatan. Usahanya merangkak, perlahan namun pasti. Keajaiban datang dalam bentuk yang tidak terduga. Salah satu pelanggan setianya, sebuah kantor firma hukum kecil, mengadakan acara syukuran. Mereka memesan menu andalan Alisa, nasi tumpeng komplit dengan opor ayam kuning khas neneknya. Tanpa Alisa ketahui, salah satu tamu undangan di acara itu adalah Adrian, seorang investor muda yang namanya sedang naik daun di dunia kuliner dan perhotelan. Adrian dikenal memiliki sentuhan Midas, mampu mengubah restoran kecil menjadi bisnis bernilai miliaran. Malam itu, Adrian sebenarnya datang hanya karena terpaksa, menemani kolega bisnisnya. Ia sudah bosan dengan makanan catering yang rasanya standar. Namun, saat ia mencicipi sesendok opor ayam buatan Alisa, ia berhenti. Sendok kedua, ia memejamkan mata. Rasa itu, kuahnya yang gurih namun ringan,
aroma rempah yang seimbang, dan daging ayam kampung yang empuk. Rasa itu membawanya kembali ke masa kecil, ke dapur neneknya. Itu adalah rasa masakan yang jujur, yang dimasak dengan jiwa. "Siapa yang memasak ini?" tanya Adrian pada tuan rumah. Keesokan harinya, Alisa menerima sebuah telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar profesional dan ramah, memperkenalkan diri sebagai asisten Adrian dan meminta jadwal untuk bertemu. Alisa, yang tidak tahu siapa Adrian, mengira itu adalah calon pelanggan besar. Ia datang ke kantor Adrian yang megah di pusat kota dengan perasaan gugup, membawa beberapa contoh masakan terbaiknya. Adrian menyambutnya dengan senyum hangat. Ia jauh dari bayangan Alisa tentang seorang investor besar yang angkuh. Ia pria yang ramah, cerdas, dan matanya memancarkan gairah yang tulus terhadap dunia kuliner. "Ibu Alisa," katanya setelah mencicipi masakan yang dibawa, "makanan Anda ini punya cerita. Saya tidak hanya merasakan bumbu, saya merasakan sebuah perjalanan di dalamnya. Ini terlalu berharga untuk disajikan hanya dalam kotak kardus." Adrian kemudian memaparkan visinya. Ia tidak ingin berinvestasi untuk memperbesar skala catering Alisa. Ia ingin membangun sebuah panggung yang layak untuk bakat Alisa. Sebuah restoran mewah, di mana masakan Indonesia bisa naik kelas, disajikan dengan teknik modern dan presentasi yang elegan, tanpa kehilangan jiwa otentiknya. Sebuah tempat yang akan menjadi destinasi kuliner terbaik di kota. "Saya tidak membeli bisnis Anda, saya ingin menjadi mitra Anda. Saya urus bisnisnya, Anda ciptakan keajaibannya di dapur," kata Adrian. Tawaran itu terasa seperti mimpi. Alisa, yang terbiasa berjuang untuk setiap rupiah, kini dihadapkan pada sebuah kesempatan emas yang bisa mengubah hidupnya 180 derajat. Tentu ada rasa takut dan ragu. Bisakah ia, seorang wanita yang pernah dihina sebagai pemasak makanan kampung, memimpin dapur sebuah restoran mewah? Namun, saat ia menatap mata Adrian yang penuh keyakinan, dan saat ia teringat sumpahnya di tengah hujan malam itu, semua keraguan sirna. Ia menerima tawaran itu. Proyek La Lumière pun dimulai. Perjalanan dari abu kegagalan kini telah membawanya ke gerbang kemuliaan. Gemuruh tepuk tangan terdengar seperti ombak yang mengangkat Alisa, membawanya melangkah dari sudut ruangan menuju panggung kecil yang bermandikan cahaya. Setiap langkah yang ia ambil di atas lantai marmer yang dingin terasa mantap dan penuh kuasa. Kilatan blitz dari kamera para jurnalis menyambutnya, namun matanya tidak silau. Fokusnya tetap terkunci pada satu titik. 3 wajah di tengah kerumunan yang kini menatapnya dengan horor yang tak terselubung. Wajah Hasan pucat seperti kertas, seolah semua darah telah surut dari mukanya. Rahangnya mengeras, sebuah topeng rapuh yang berusaha menyembunyikan keterkejutan dan rasa malu yang luar biasa. Di sebelahnya, Ibu Mayang tampak seperti baru saja melihat hantu. Matanya yang biasanya tajam dan penuh perhitungan, kini kosong dan liar. Mulutnya sedikit terbuka, napasnya tertahan. Sementara Fania, sang sosialita yang selalu sempurna, kini tampak berantakan. Riasannya seolah tak mampu menutupi kepanikan yang terpancar dari matanya yang terus melirik ke sekeliling, seolah mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Alisa menerima mikrofon yang disodorkan oleh pembawa acara. Ia memegangnya dengan jemari yang tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tapi untuk menikmati momen itu. Aroma kemenangan terasa manis. Ia tersenyum tulus kepada para tamu yang masih bertepuk tangan. "Selamat malam semuanya," sapanya, suaranya jernih dan tenang, mengisi seluruh ruangan. "Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua di malam yang sangat istimewa ini. Melihat Anda semua di sini, di La Lumière, adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya." Ia berhenti sejenak, membiarkan matanya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti lagi pada trio yang masih membeku itu. "Banyak yang bertanya kepada saya, apa inspirasi di balik restoran ini? Apa yang mendorong saya untuk membangun tempat ini?" Alisa tersenyum lagi, senyum yang sama misteriusnya seperti saat ia dihina beberapa menit yang lalu. "Inspirasi terbesar saya," lanjutnya, dengan penekanan pada setiap kata, "datang dari masa lalu. Inspirasi saya adalah sebuah pembuktian. Pembuktian bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, terutama mereka yang pernah diremehkan dan dibuang." Hasan tersentak mendengar kata, "dibuang." Ibu Mayang tanpa sadar mundur selangkah, seolah kata-kata itu adalah pukulan fisik. Alisa melanjutkan, nadanya masih ringan dan inspiratif bagi penonton umum, namun terdengar seperti lonceng kematian bagi mantan keluarganya. "Saya belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan saya. Saya belajar bahwa bahan-bahan masakan yang oleh sebagian orang mungkin dianggap kampung atau tidak berkelas," katanya, matanya menatap lurus ke arah Ibu Mayang,
Justru bisa diolah menjadi hidangan yang paling mewah dan dicari, jika berada di tangan yang tepat dan diolah dengan sepenuh hati. Beberapa tamu mengangguk setuju, mengira itu adalah filosofi kuliner yang indah. Tapi Ibu Mayang mendengarnya sebagai gema dari hinaannya sendiri. Wajahnya semakin pucat. Saya juga belajar, Alisa melanjutkan, kini mengalihkan tatapannya pada Hasan, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh dari mana ia berasal, atau seberapa banyak harta yang ia miliki saat itu. Nilai sejati datang dari ketahanan, dari kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh terpuruk. Saya percaya, apa yang dianggap sebagai sampah di mata seseorang, sesungguhnya bisa menjadi harta karun yang tak ternilai bagi orang lain. Kata sampah diucapkan dengan jelas dan tajam. Fania, yang berdiri di samping Hasan, kini mulai mengerti. Ini bukan pidato biasa. Ini adalah sebuah deklarasi perang yang elegan. Ia menarik-narik lengan baju Hasan, berbisik panik, kita harus pergi dari sini. Tapi Hasan tidak bergerak. Kakinya seolah terpaku di lantai, terhipnotis oleh setiap kata yang keluar dari bibir wanita yang pernah ia sia-siakan itu. La Lumière, kata Alisa, mengangkat gelasnya sedikit, adalah bukti dari filosofi itu. Tempat ini dibangun di atas fondasi rasa sakit, dipoles dengan kerja keras, dan diterangi oleh api harapan. Setiap hidangan yang tersaji di sini bukan hanya sekadar makanan, tapi juga sebuah cerita tentang transformasi. Tentang mengubah kepahitan menjadi cita rasa yang indah. Ia mengakhiri bagian inspiratifnya dengan senyum lebar. Para tamu kembali memberikan tepuk tangan, terpesona oleh kisah di balik restoran mewah itu. Mereka melihatnya sebagai sosok wanita yang kuat dan inspiratif. Mereka tidak tahu, pedang paling tajam dari pidato itu baru akan dihunuskan. Saat tepuk tangan mulai mereda, senyum di wajah Alisa sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius dan berwibawa. Auranya berubah. Ia bukan lagi seorang pencerita yang hangat, melainkan seorang pemilik yang memegang kendali penuh. Terima kasih. Dan sebagai pemilik tempat ini, katanya, nadanya kini dingin dan tegas, tentu saja saya memiliki satu tanggung jawab utama, yaitu untuk menjaga standar, martabat, dan kenyamanan semua tamu terhormat saya. Saya berhak untuk memastikan bahwa atmosfer di restoran ini tetap eksklusif, dan hanya diisi oleh pribadi-pribadi yang berkelas. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Keheningan yang ganjil kembali menyelimuti ruangan. Kemudian, Alisa mengangkat dagunya, matanya tidak lagi menatap Hasan dan keluarganya, melainkan menatap lurus ke arah kepala keamanan yang berdiri tegap di dekat pintu. Tatapannya tajam dan perintahnya tidak terbantahkan. Keamanan, katanya dengan suara yang tenang namun menggema di seluruh ruangan yang senyap. Tolong antar sampah yang tidak diundang itu keluar dari properti saya. Sekarang juga. Dunia seolah meledak. Para tamu terkesiap. Bisikan-bisikan langsung berubah menjadi gumaman keras. Semua orang menoleh ke arah Hasan, Ibu Mayang, dan Fania, yang kini menjadi pusat perhatian. Kata sampah yang diulang kembali, kali ini sebagai sebuah perintah langsung, adalah penghinaan pamungkas. Itu adalah karma yang disajikan dengan dingin di tengah pesta paling mewah di kota. Kepala keamanan dan dua anak buahnya yang berbadan tegap langsung bergerak cepat, berjalan tanpa ragu menuju trio yang kini berdiri gemetar, dipermalukan di hadapan semua orang. Pintu menuju neraka baru saja terbuka untuk mereka. Perintah Alisa yang dingin dan tajam menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Keheningan yang tadinya syok kini pecah menjadi gelombang bisikan yang menyebar seperti api. Para tamu, yang terdiri dari kaum elit kota, bertukar pandang tak percaya. Mereka adalah penonton di sebuah drama tak terduga yang jauh lebih menarik daripada opera manapun. Puluhan ponsel pintar terangkat secara serentak, layarnya yang menyala seperti kunang-kunang di tengah cahaya keemasan restoran, siap mengabadikan setiap detik dari pemandangan yang akan menjadi buah bibir selama berbulan-bulan ke depan. Kepala keamanan, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan setelan jas hitam dan AirPH di telinga, hanya mengangguk singkat ke arah Alisa. Ia tidak perlu bertanya dua kali. Perintah dari pemilik adalah mutlak. Bersama dua anak buahnya yang sama-sama berpostur mengintimidasi, ia mulai melangkah membelah kerumunan. Langkah mereka yang mantap dan tanpa ragu membuat para tamu menyingkir, memberikan jalan bagi mereka seolah sedang membuka jalan untuk sebuah prosesi. Prosesi pemakaman harga diri. Reaksi pertama Hasan adalah penyangkalan, yang dengan cepat berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Wajahnya yang pucat kini memerah padam. Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya. Bentaknya ketika salah satu petugas keamanan berdiri di hadapannya, menghalangi pandangannya ke arah panggung. Kamu pikir saya ini siapa? Saya ini Hasan Wiryawan. Alisa, hentikan kegilaan ini.
teriaknya ke arah panggung, suaranya terdengar putus asa. Alisa tidak menoleh. Ia telah berbalik dan kini berbicara dengan Adrian, mitra bisnisnya, dengan senyum tipis seolah sedang mendiskusikan cuaca. Sikapnya yang acuh tak acuh adalah tamparan yang lebih keras bagi Hasan daripada tamparan fisik manapun. Itu adalah pesan yang jelas, kamu tidak lagi penting. Kamu tidak ada artinya bagiku. Ketika petugas keamanan dengan sopan namun tegas berkata, "Maaf, Pak. Mohon ikuti kami keluar," Hasan kehilangan kendali. Ia mendorong dada petugas itu. "Saya tidak akan pergi dari sini," geramnya. Itu adalah kesalahan fatal. Dalam sekejap, dua petugas lainnya bergerak dengan efisiensi yang terlatih. Mereka memegang kedua lengan Hasan dari belakang, menguncinya dengan sebuah gerakan cepat yang membuatnya tidak bisa berontak. Kekuatan fisik dan status sosialnya sama sekali tidak berguna di hadapan profesionalisme mereka. Ia kini tampak seperti seorang kriminal biasa yang tertangkap basah. Sementara itu, Ibu Mayang mencoba taktik yang berbeda. Kepanikannya membuatnya membuang semua keangkuhannya. Ia mencoba menerobos barisan keamanan, wajahnya memelas. "Alisa, nak, jangan lakukan ini pada ibu," ratapnya, suaranya bergetar. "Maafkan ibu, nak, ibu salah. Tolong, jangan permalukan kami seperti ini." Air mata buaya mulai membasahi pipinya yang dipenuhi riasan tebal. Beberapa tamu yang tidak tahu cerita di baliknya mungkin akan merasa iba. Tapi Alisa tahu betul sandiwara itu. Ia hanya melirik sekilas ke arah Ibu Mayang, tatapannya dingin seperti es, tanpa ada sedikit pun belas kasihan, sebelum kembali melanjutkan percakapannya dengan Adrian. Penolakan tanpa kata itu membuat Ibu Mayang lemas. Harapan terakhirnya pupus. Di sisi lain, Fania adalah yang paling panik. Sebagai seorang sosialita yang hidupnya bergantung pada citra, ini adalah kiamat baginya. Kilatan blitz kamera wartawan yang kini bergerak maju terasa seperti tembakan senapan. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan mewahnya, namun para wartawan lebih gesit. Mereka mengepungnya, mengabadikan ekspresi ketakutan dan malunya dari setiap sudut. "Fania, apa reaksimu? Kenapa kalian diusir?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghujaninya. Ia mencoba menarik Hasan, tetapi suaminya sedang sibuk meronta dalam cengkeraman petugas. Ia sendirian, telanjang di bawah sorotan publik yang kejam. Walk of Shame, atau parade memalukan itu pun dimulai. Ketiganya digiring melintasi seluruh ruangan utama menuju pintu keluar. Ini adalah rute terpanjang yang pernah mereka lalui seumur hidup. Setiap meter terasa seperti 1 kilometer. Mereka melewati meja-meja yang diisi oleh rekan bisnis, pesaing, dan teman-teman sosialita mereka. Beberapa menatap dengan iba, yang lain menatap dengan senyum puas yang tersembunyi di balik gelas anggur mereka. Hasan bisa melihat tatapan sinis dari rival bisnisnya, seolah berkata, "Habislah kau." Ibu Mayang bisa mendengar bisikan para wanita dari kelompok arisannya, "Sudah kuduga, keluarga itu memang bermasalah." Dan Fania, ia bisa merasakan tatapan menghakimi dari semua orang yang pernah ia pandang rendah. Suara jepretan kamera menjadi musik pengiring kehancuran mereka. Mereka tidak lagi terlihat seperti keluarga terpandang. Hasan, dengan jasnya yang kini kusut dan rambutnya yang acak-acakan karena meronta. Ibu Mayang, dengan riasannya yang luntur oleh air mata palsu, tampak tua dan menyedihkan. Dan Fania, yang berusaha menjaga keanggunannya, malah terlihat seperti seekor burung merak yang semua bulu indahnya telah dicabuti. Akhirnya, mereka sampai di pintu utama yang besar dan megah. Pintu itu terbuka, menampakkan lobi yang terang benderang dan udara malam yang dingin. Petugas keamanan tidak melepaskan mereka begitu saja. Mereka menggiring ketiganya sampai keluar dari pintu kaca, menuruni beberapa anak tangga, dan secara harfiah, mendepositkan mereka di trotoar. Cengkeraman di lengan Hasan dilepaskan dengan kasar, membuatnya sedikit terhuyung. Pintu kaca La Lumiere tertutup di belakang mereka, meredam suara pesta yang kembali berlanjut seolah tidak ada apa-apa. Di luar, mereka ditinggalkan dalam keheningan yang canggung, hanya diterangi oleh lampu jalan dan nama restoran, La Lumiere, yang bersinar terang di atas mereka, mengejek kekalahan telak mereka. Untuk sesaat, mereka hanya bisa berdiri terdiam. Napas mereka terengah-engah karena campuran amarah, syok, dan rasa malu yang luar biasa. Keheningan itu pecah oleh sebuah jeritan melengking. "Ini semua gara-gara kamu." Fania menjerit, menunjuk wajah Hasan. "Masa lalumu yang menjijikan menghancurkan segalanya. Aku malu. Aku malu." Ia memukul-mukul dada Hasan dengan tas tangannya. "Diam kamu," balas Hasan, menepis tangan Fania dengan kasar. "Ini semua salah perempuan sialan itu."
Perempuan sialan itu sekarang pemilik tempat ini. Bodoh, timpal Fania. Dan kamu malah menghinanya di depan semua orang. Otakmu di mana? Ibu Mayang, yang tadinya hanya terisak, kini ikut campur. Jaga mulutmu, Fania. Jangan menyalahkan anakku. Ini semua karena perempuan kampung itu yang tidak tahu terima kasih. Pertengkaran hebat pun meledak di trotoar itu, di depan restoran paling mewah di kota. Mereka saling menyalahkan, saling berteriak, mengeluarkan semua frustrasi mereka. Keluarga yang tadinya tampak begitu sempurna dan angkuh, kini telah hancur berkeping-keping, menampakkan kebusukan yang selama ini tersembunyi di baliknya. Dan dari jendela di lantai 2, Alisa melihat semuanya. Ia tidak tersenyum. Wajahnya datar. Ia hanya menyesap minumannya, lalu berbalik pergi dari jendela, meninggalkan pemandangan itu di belakangnya. Misinya malam ini telah selesai. Malam yang panjang akhirnya berganti pagi. Namun bagi Hasan, Ibu Mayang, dan Fania, fajar yang terbit tidak membawa harapan baru, melainkan membawa gelombang tsunami penghinaan yang jauh lebih besar. Sebelum matahari bahkan mencapai puncaknya, dunia digital telah meledak. Insiden di La Lumiere menjadi berita utama di setiap portal berita online, blog gosip, dan menyebar seperti virus di seluruh platform media sosial. Judul-judul berita itu terasa seperti tamparan bertubi-tubi bagi Hasan. Drama peresmian La Lumiere, pengusaha ternama Hasan Wiryawan diusir paksa dari restoran milik mantan istri. Di bawahnya, terpampang foto dirinya yang paling memalukan, wajahnya merah padam saat dicengkeram oleh petugas keamanan. Artikel lain lebih puitis, kisah balas dendam paling elegan tahun ini, ketika wanita yang dibuang kembali sebagai ratu. Artikel itu menceritakan kisah Alisa secara singkat, melukiskannya sebagai pahlawan wanita yang bangkit dari keterpurukan, dan secara tidak langsung, menjadikan Hasan dan keluarganya sebagai penjahat dalam dongeng tersebut. Yang lebih buruk adalah video-videonya. Rekaman dari berbagai sudut, diambil oleh para tamu, telah menjadi viral. Video berdurasi 30 detik yang menunjukkan Hasan berteriak, "Wanita miskin murahan," telah ditonton jutaan kali. Video lain menunjukkan Ibu Mayang yang menangis memohon, dengan komentar-komentar netizen yang kejam, "Air mata buaya," tulis salah satunya. "Karma itu nyata, Nek," tulis yang lain. Klip favorit semua orang adalah saat Fania panik mencoba menutupi wajahnya dari sorotan kamera, sebuah pemandangan yang langsung dijadikan bahan meme tak terbatas di internet. Pertengkaran mereka di trotoar, setelah diusir juga tidak luput dari rekaman seseorang dari seberang jalan. Semua keburukan mereka kini menjadi konsumsi publik. Hasan merasakan dampak pertamanya saat ia tiba di kantornya. Suasananya aneh. Para karyawan yang biasanya menyapanya dengan hormat, kini hanya menunduk dan berbisik-bisik saat ia lewat. Ia tahu apa yang mereka bicarakan. Di ruangannya, ia membanting tas kerjanya ke atas meja. Ponselnya berdering. Panggilan dari Pak Surya, seorang investor kunci untuk proyek properti terbarunya. "Selamat pagi, Pak Hasan," kata suara di seberang, nadanya lebih dingin dari biasanya. "Saya menelepon terkait proposal proyek kita. Sepertinya, kami dari pihak Dewan Direksi perlu meninjau ulang beberapa hal, terutama terkait risiko reputasi. Kita tunda dulu pertemuannya tanpa batas waktu yang ditentukan." Klik. Panggilan ditutup sebelum Hasan sempat membantah. Jantungnya mencelos. Itu baru permulaan. Tak lama kemudian, sebuah email masuk dari klien lamanya, sebuah perusahaan multinasional yang kontraknya bernilai miliaran. Isinya singkat dan jelas. Berdasarkan insiden yang baru-baru ini terjadi dan berpotensi melanggar klausul etika dalam kontrak, mereka memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka, efektif segera. Keringat dingin mulai membasahi dahi Hasan. Kerajaan bisnis yang ia bangun di atas citra dan koneksi, kini mulai retak fondasinya. Di rumahnya yang mewah, Ibu Mayang mengalami jenis nerakanya sendiri. Teleponnya yang biasanya tidak pernah berhenti berdering, kini sunyi senyap. Ia membuka grup WhatsApp arisan elitnya, Ladies Club Permata, dan mendapati bahwa ia tidak bisa lagi mengirim pesan. Sebuah notifikasi singkat memberitahunya, "Anda telah dikeluarkan dari grup." Ia mencoba menelepon ketua arisan, sahabatnya sejak puluhan tahun, namun panggilannya langsung ditolak. Ia telah menjadi paria. Dikutuk dalam diam oleh lingkaran sosial yang dulu memujanya. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi sesi minum teh, tidak ada lagi tempat untuk memamerkan perhiasan barunya. Dunianya yang gemerlap telah direnggut darinya, menyisakannya sendirian dalam keheningan rumahnya yang besar dan kosong. Fania juga merasakan dunianya runtuh. Instagramnya, yang dulu dipenuhi komentar pujian, kini dibanjiri oleh hujatan dan emoji ular. Butik-butik langganannya tiba-tiba memberitahu bahwa gaun yang ia pesan habis terjual.
Teman-teman sosialitanya tidak lagi membalas pesannya. Pernikahannya dengan Hasan, yang ia anggap sebagai tiket menuju puncak kehidupan sosial, kini menjadi pemberat yang menyeretnya ke dasar lautan hina. Pertengkarannya dengan Hasan semakin menjadi-jadi. "Ini semua salahmu," jeritnya setiap hari, yang dibalas dengan bantingan pintu oleh Hasan. Rumah tangga mereka yang dibangun di atas kepalsuan dan status, kini hanya diisi oleh racun kebencian dan saling menyalahkan. Menjelang akhir minggu yang terasa seperti sebulan itu, pukulan yang paling telak pun tiba. Telepon di ruang kerja Hasan berdering. Itu adalah panggilan dari manajer bank tempat ia mengajukan pinjaman besar untuk proyek ekspansi perusahaannya, proyek yang menjadi pertaruhan masa depannya. "Selamat siang, Pak Hasan," kata manajer itu dengan nada formal yang kaku. "Siang, Pak Rian. Bagaimana? Sudah ada kabar baik?" tanya Hasan, berusaha terdengar normal. Ada jeda sejenak di ujung telepon, sebelum suara itu melanjutkan. "Mohon maaf, Pak Hasan. Setelah melakukan evaluasi akhir dan mempertimbangkan perkembangan situasi yang baru-baru ini terjadi di ruang publik, Dewan Komite Kredit dengan berat hati memutuskan untuk menolak pengajuan pinjaman Anda." Hasan merasa seolah lantai di bawah kakinya hilang. "Apa? Tapi, semua dokumen sudah lengkap. Proyek ini pasti untung. Kebijakan bank sangat ketat terkait profil risiko debitur, Pak. Dan insiden publik tersebut telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan terhadap stabilitas citra dan bisnis Bapak ke depannya. Keputusan ini sudah final. Maaf, saya tidak bisa membantu lebih jauh." Gagang telepon terasa dingin di tangan Hasan saat ia meletakkannya kembali. Ini bukan lagi sekadar rasa malu. Ini adalah kehancuran. Tanpa dana segar dari pinjaman itu, proyeknya akan mati. Perusahaannya akan terancam bangkrut. Karma yang disajikan oleh Alisa malam itu ternyata hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utamanya adalah kehancuran total yang kini menatapnya lurus di depan mata. Bulan-bulan berlalu sejak malam peresmian yang dramatis itu. Musim berganti, dan bersamaan dengan itu, takdir Alisa berubah secara fundamental. La Lumiere tidak hanya sukses, ia menjadi sebuah fenomena. Setiap malam, restoran itu berdengung dengan kehidupan. Suara tawa, denting gelas anggur, dan bisikan percakapan menciptakan sebuah simfoni kemakmuran. Mendapatkan reservasi di sana menjadi sebuah simbol status baru di kalangan elit kota, daftar tunggunya membentang hingga 3 bulan ke depan. Para kritikus kuliner seolah berlomba-lomba menulis ulasan puitis tentang hidangan-hidangan Alisa. Mereka memuji bagaimana ia berhasil mengangkat masakan tradisional Indonesia ke tingkat haute cuisine, dengan presentasi yang artistik dan cita rasa yang tetap otentik dan berjiwa. Majalah-majalah gaya hidup berebut untuk menampilkan profilnya, menjulukinya sang ratu dapur dan ikon kuliner modern. Di tengah pusaran kesuksesan itu, Alisa sendiri bertransformasi. Ia bukan lagi wanita yang ragu-ragu dan penuh luka. Ia kini adalah seorang pemimpin. Pagi hari ia habiskan untuk bereksperimen dengan resep-resep baru, tangannya yang cekatan menari di antara bahan-bahan eksotis dan rempah-rempah segar. Siang hari ia sibuk dengan rapat bisnis, membahas strategi ekspansi dan manajemen keuangan bersama Adrian. Dan malam hari, ia akan berkeliling di restorannya, menyapa para tamu dengan senyum hangat dan percaya diri, memastikan setiap detail berjalan sempurna. Stafnya memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Ia memperlakukan mereka sebagai keluarga, selalu mendengarkan, dan tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya. Ia membangun kerajaannya di atas fondasi kebaikan dan rasa hormat, sebuah antitesis dari kerajaan Hasan dan Ibu Mayang yang dibangun di atas keangkuhan. Hubungannya dengan Adrian juga berkembang. Kemitraan bisnis mereka yang solid perlahan-lahan diwarnai oleh benang-benang ketertarikan personal. Adrian adalah jangkar bagi Alisa. Di saat Alisa sibuk dengan kreativitas di dapur, Adrian dengan cermat mengurus sisi bisnis yang rumit, melindunginya dari para oportunis dan memastikan fondasi finansial mereka kokoh. Mereka sering menghabiskan waktu hingga larut malam di kantor Alisa yang menghadap ke taman restoran, membahas laporan penjualan sambil berbagi secangkir teh. Dalam pertemuan-pertemuan itulah, Alisa mulai melihat sisi lain dari Adrian. Ia melihat cara Adrian menatapnya saat ia sedang bersemangat menceritakan ide menu baru, tatapan yang penuh kekaguman tulus. Adrian tidak pernah sekalipun menyinggung masa lalunya kecuali untuk memuji kekuatannya. Ia peduli pada Alisa sebagai seorang pribadi, bukan hanya sebagai chef jenius yang menghasilkan uang untuknya. Suatu malam, setelah mereka berhasil menutup sebuah kesepakatan penting, Adrian tidak langsung pamit. Ia menatap Alisa dengan sorot mata yang sedikit berbeda, lebih lembut. "Alisa," katanya, "selama ini kita selalu makan di sini, di mana kamu selalu bekerja. Bagaimana kalau besok malam,
kita makan di tempat lain? Dan biarkan aku yang traktir. Alisa tersenyum. Membahas proposal baru? Adrian menggeleng. Tidak. Tidak ada proposal. Tidak ada laporan. Hanya kita berdua. Bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai Adrian dan Alisa. Anggap saja sebuah perayaan kecil. Permintaan itu sederhana, namun berhasil membuat jantung Alisa berdebar sedikit lebih kencang. Ia setuju. Keesokan malamnya, Adrian menjemputnya. Ia tidak membawanya ke restoran mewah lain yang mungkin akan membuat mereka menjadi sorotan. Sebaliknya, ia membawanya ke sebuah restoran Italia kecil yang tersembunyi di sudut kota. Tempatnya nyaman, makanannya lezat, dan suasananya intim. Malam itu terasa ajaib bagi Alisa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa benar-benar bersantai. Ia tidak perlu khawatir tentang suhu oven atau keluhan tamu. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Mereka berbicara tentang segala hal, dari film favorit, kenangan masa kecil, hingga mimpi-mimpi mereka di masa depan. Alisa menemukan dirinya tertawa lepas, tawa renyah yang pernah ia pikir telah hilang selamanya, terkubur di bawah puing-puing pernikahannya. Adrian adalah pendengar yang baik. Ia mendengarkan cerita Alisa dengan penuh perhatian. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Alisa, membuatnya merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Kamu tahu, kata Adrian di tengah-tengah makan malam mereka, hal yang paling aku kagumi darimu bukanlah bakat memasakmu, meskipun itu luar biasa. Tapi kekuatanmu. Kamu melewati neraka dan keluar dari sisi lain tidak hanya dengan utuh, tetapi kamu membangun surga versimu sendiri dari api neraka itu. Pujian itu menyentuh bagian terdalam dari hati Alisa. Hasan tidak pernah memujinya. Ia selalu meremehkannya. Mendengar kata-kata tulus dari Adrian, terasa seperti balsam yang menenangkan luka-luka lama yang tidak ia sadari masih ada. Saat Adrian mengantarnya pulang malam itu, ada sebuah keheningan yang nyaman di antara mereka. Di depan pintu rumah Alisa, Adrian meraih tangannya dengan lembut. Terima kasih untuk malam ini, Alisa. Aku yang seharusnya berterima kasih, balas Alisa, tersenyum. Adrian tidak langsung melepaskan tangannya. Ia menatap Alisa sejenak, dan untuk pertama kalinya, Alisa tidak merasa terancam atau cemas oleh tatapan seorang pria. Ia justru merasa aman. Ada sebuah janji kebahagiaan di sana, sebuah awal yang baru yang terbentang di hadapannya. Ia sadar, pembalasannya pada Hasan dan Ibu Mayang bukanlah puncak dari kemenangannya. Puncak kemenangannya adalah saat ini, ketika ia bisa membuka hatinya kembali untuk kebahagiaan, untuk cinta yang tulus, dan benar-benar melangkah maju meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Aromanya bukan lagi aroma dendam, melainkan aroma kesuksesan dan cinta yang baru bersemi. Kebahagiaan Alisa yang sedang bersemi adalah sebuah dunia yang kontras dengan neraka yang dialami oleh Hasan dan Ibu Mayang. Setiap hari, mereka semakin terperosok ke dalam jurang keputusasaan. Bisnis Hasan berada di ambang kehancuran. Tanpa pinjaman dari bank dan dengan banyaknya klien besar yang menarik diri, arus kas perusahaannya mengering. Ia terpaksa mulai menjual aset-aset pribadinya satu persatu, hanya untuk membayar gaji karyawan dan tagihan utang yang menumpuk. Mobil sportnya, koleksi jam tangan mewahnya, bahkan apartemen yang dulu ia gunakan untuk berselingkuh dengan Fania, semuanya lenyap. Fania sendiri tidak tahan hidup dengan pria yang telah kehilangan status dan kekayaannya, akhirnya mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkannya begitu saja, menyisakan secarik surat cerai yang dingin. Dalam kondisi terdesak inilah, Hasan menelan semua harga dirinya yang tersisa dan memutuskan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan, mendatangi Alisa. Ia menunggu di area parkir La Lumiere pada suatu sore, berharap bisa mencegat Alisa sebelum restoran ramai. Penampilannya jauh dari citra pengusaha sukses yang dulu ia banggakan. Setelan jasnya tampak sedikit kusam, wajahnya lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan. Ketika Alisa keluar dari pintu samping menuju mobilnya, Hasan segera menghampirinya. "Alisa," panggilnya, suaranya serak. Alisa berhenti. Ia menatap Hasan tanpa ekspresi. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang dingin. "Ada apa, Hasan?" Aku perlu bicara," katanya, tergagap. "Alisa, aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar. Aku dibutakan oleh amarah dan egoku malam itu. Seharusnya aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu padamu." Alisa hanya menatapnya, diam, membiarkannya melanjutkan sandiwaranya. Melihat Alisa tidak merespon, Hasan mencoba taktik lain. "Nostalgia. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Ingat waktu kita pertama kali bertemu? Ingat liburan kita ke Bali? Kita pernah bahagia, Alisa."
Jangan lupakan semua itu. Akhirnya, Alisa tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Bahagia? Kamu menyebut hubungan itu bahagia? Hubungan di mana aku dihina setiap hari? Di mana aku tidak pernah dianggap ada? Kamu tidak datang ke sini untuk meminta maaf, Hasan. Kamu juga tidak datang karena nostalgia. Katakan saja apa maumu. Ketajaman kata-kata Alisa membuat Hasan terdiam. Ia sadar basa-basinya tidak berguna. Baiklah, katanya, suaranya kini terdengar memelas. Bisnisku hancur, Alisa. Aku butuh bantuan, pinjaman, atau mungkin kamu bisa bicara dengan relasi bisnismu, Adrian. Aku tahu dia orang penting. Sedikit bantuan saja untuk membuatku bisa berdiri lagi. Alisa menatapnya lama. Jadi, setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu membuangku seperti sampah, sekarang kamu datang merangka meminta bantuan dari wanita miskin murahan ini? Sungguh ironis. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Jawabanku tidak, Hasan. Masalahmu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Selesaikan sendiri. Beberapa hari kemudian, giliran Ibu Mayang yang mencoba peruntungannya. Ia memilih pendekatan yang berbeda. Ia menunggu di depan gerbang komplek perumahan Alisa pada pagi hari. Ketika mobil Alisa hendak keluar, ia berdiri di tengah jalan, memaksanya berhenti. Alisa menurunkan kaca jendelanya dengan wajah datar. Ibu Mayang langsung memasang wajah paling menyedihkan yang bisa ia buat. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Alisa, nak tolong jangan tutup jendelanya. Isaknya, tangannya terkatup di depan dada. Ibu datang ke sini bukan untuk Hasan. Ibu datang untuk diri ibu sendiri. Ibu salah, nak. Ibu sudah jadi ibu mertua yang jahat. Setiap malam ibu tidak bisa tidur, teringat semua dosa ibu padamu. Ia terbatuk-batuk kecil, memegangi dadanya. Ibu sudah tua, Alisa. Mungkin umur ibu tidak lama lagi. Tolong, maafkan ibu sebelum ibu pergi. Anggap saja ini permintaan terakhir dari seorang wanita tua yang kesepian. Alisa mendengarkan seluruh drama itu tanpa menyela. Manipulasi murahan itu tidak lagi mempan padanya. Ibu sehat-sehat saja saat menamparku dulu, jawab Alisa dengan nada datar. Ibu juga tidak terlihat kesepian saat tertawa puas melihatku dihina. Air mata ibu tidak berarti apa-apa lagi untukku. Tapi ibu benar-benar menyesal, seru Ibu Mayang. Penyesalan yang sebenarnya ditunjukkan lewat perbuatan, bukan lewat air mata saat terdesak, kata Alisa. Dan sekarang, tolong menyingkir dari jalan saya. Saya ada rapat penting. Dengan itu, Alisa menutup kaca jendelanya, membunyikan klakson sekali, dan mobilnya melaju perlahan, memaksa Ibu Mayang untuk melompat ke pinggir jalan dengan kaget. Upaya putus asa terakhir datang dari Hasan lagi, seminggu setelahnya. Kali ini ia lebih nekat, berhasil menyelinap masuk ke dalam restoran pada sore hari, dan langsung menuju kantor Alisa. Alisa, tolonglah, katanya, nadanya frustrasi. Hanya kamu yang bisa menolongku. Alisa menghela napas, lelah dengan gangguan itu. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Keamanan, tolong ke ruangan saya. Saat ia sedang menunggu keamanan, pintu kantornya terbuka. Seorang pria tegap berseragam koki putih bersih masuk. Maaf, Chef Alisa. Anda memanggil saya? Alisa tersenyum. Ah, Chef Bima. Kebetulan sekali. Bisa tolong pastikan Bapak ini diantar keluar dari restoran saya? Sepertinya beliau tersesat. Hasan menoleh ke arah koki itu, siap untuk memprotes. Namun, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ia mengenali wajah itu. Bima. Dulu ia adalah seorang koki muda berbakat di salah satu hotel milik keluarganya. Hasan pernah memecatnya secara tidak adil hanya karena Bima tidak sengaja menyajikan hidangan yang sedikit terlalu asin untuk salah satu tamu pentingnya. Ia memecat Bima di depan seluruh staf dapur hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Chef Bima menatap Hasan. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada ketenangan dan senyum tipis yang penuh kemenangan. Ia tidak perlu mengatakan apapun. Kehadirannya di sana, sebagai kepala koki di restoran paling sukses di kota, sementara Hasan berdiri sebagai seorang pecundang yang memohon-mohon, adalah pembalasan yang lebih dari cukup. Mari, Pak Hasan. Saya antar ke depan, kata Chef Bima dengan suara yang sopan namun tegas. Hasan merasa seolah perutnya dipukul. Ia dikalahkan. Bukan hanya oleh Alisa, tapi oleh dunia yang seolah berkonspirasi untuk menunjukkan semua kesalahannya di masa lalu. Dengan bahu terkulai, ia berjalan keluar dari kantor itu, diantar oleh hantu dari kesombongannya sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir yang memalukan di restoran,
Hasan menerima surat resmi yang membuatnya gemetar. Surat itu bukan dari bank atau penagih utang, melainkan dari PT Cipta Pangan Sentosa, perusahaan pemasok bahan baku utama yang menjadi satu-satunya urat nadi bagi sisa-sisa bisnisnya yang sekarat. Tanpa pasokan dari mereka, lini produksi terakhirnya akan berhenti total. Surat itu berisi panggilan untuk rapat darurat guna membahas restrukturisasi kontrak dan status utang. Hasan tahu ini adalah pertanda buruk. Utangnya pada pemasok itu sudah menumpuk. Ia mengajak Ibu Mayang, yang namanya masih tercatat sebagai salah satu penjamin dalam perjanjian awal yang dibuat bertahun-tahun lalu. Dengan harapan terakhir yang tersisa, mereka berdua datang ke kantor pusat PT Cipta Pangan Sentosa, sebuah gedung perkantoran megah yang membuat kantor Hasan sendiri terlihat seperti gubuk. Mereka diantar ke sebuah ruang rapat di lantai teratas. Ruangan itu didominasi oleh sebuah meja kayu mahoni panjang, dengan jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian. Mereka duduk di kursi tamu yang terasa tidak nyaman, menunggu dengan cemas. Mereka membayangkan akan bertemu dengan direktur tua yang galak atau tim legal yang kaku. Pintu ruang rapat terbuka. Sosok pertama yang masuk adalah Adrian, yang mereka kenali dari berita sebagai mitra bisnis Alisa. Jantung Hasan mulai berdebar tak menentu. Kemudian, di belakang Adrian, masuklah Alisa. Ia tidak lagi mengenakan seragam koki atau gaun malam. Hari itu, ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dipadukan dengan celana panjang, sebuah pakaian yang memancarkan aura kekuasaan korporat yang dingin dan tak tersentuh. Ia berjalan dengan tenang ke arah kepala meja, tempat kursi utama berada, dan duduk di sana. Adrian duduk di sampingnya, membuka laptop dan map berisi dokumen. Alisa adalah pemilik baru perusahaan ini. Pukulan realita itu menghantam Hasan dan Ibu Mayang seperti badai. Mereka bukan datang untuk bernegosiasi. Mereka datang untuk diadili. "Selamat siang," sapa Alisa, suaranya datar dan profesional, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. "Saya tidak akan membuang-buang waktu Anda. Seperti yang Anda tahu, saya, melalui perusahaan investasi saya, baru saja menyelesaikan proses akuisisi penuh atas PT Cipta Pangan Sentosa." Ia menatap lurus ke arah Hasan. "Kami telah meninjau semua akun klien, dan akun perusahaan Anda, Wirjawan Corp, menunjukkan performa yang sangat buruk. Utang tertunggak selama 6 bulan, volume pesanan menurun drastis, dan tidak ada prospek pembayaran yang jelas." Hasan mencoba membuka suara, mencari-cari alasan. "Situasi pasar sedang sulit, Bu Alisa. Kami sedang berusaha." "Jangan panggil saya dengan nama itu," potong Alisa, tatapannya menajam. "Di ruangan ini, saya adalah pimpinan rapat. Anda bisa memanggil saya Ibu Direktur. Dan sejujurnya, saya tidak tertarik dengan alasan Anda. Saya hanya tertarik pada angka, dan angka-angka Anda menunjukkan kebangkrutan." Ibu Mayang, melihat semua harapan pupus, mencoba jalan terakhirnya. "Alisa, tolonglah. Anggap ini permintaan seorang ibu." "Seorang ibu tidak akan membuang anaknya ke jalanan di tengah hujan badai," balas Alisa dengan cepat, suaranya tetap rendah namun setiap katanya menusuk tajam. "Dan di ruang rapat ini, Anda bukan seorang ibu. Anda hanyalah seorang penjamin utang yang gagal bayar. Mohon jangan menyela lagi." Ibu Mayang terdiam 1000 bahasa, wajahnya pucat pasi. Ia belum pernah merasa begitu kecil dan tidak berdaya seumur hidupnya. Alisa kembali fokus pada dokumen di hadapannya, yang disodorkan oleh Adrian. "Maka dari itu," lanjut Alisa, seolah percakapan personal tadi tidak pernah terjadi, "berdasarkan klausul 72 dalam kontrak Anda, kami akan menggunakan hak kami untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini secara sepihak, efektif segera, karena wan prestasi. Semua pasokan akan dihentikan mulai hari ini." Itu adalah vonis mati bagi perusahaan Hasan. Tanpa pasokan itu, pabriknya akan berhenti beroperasi besok pagi. Ratusan pesanan akan terbengkalai. Kebangkrutan total kini bukan lagi ancaman, melainkan kepastian. Hasan hanya bisa menunduk, menatap kosong ke permukaan meja yang mengilap, bayangannya di sana tampak seperti seorang pecundang. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Rapat yang singkat dan brutal itu terasa akan berakhir. Alisa mulai membereskan kertas-kertasnya, bersiap untuk berdiri. Namun kemudian, ia berhenti sejenak, seolah baru teringat sesuatu yang sepele. "Oh, satu hal lagi," katanya dengan nada ringan, hampir seperti obrolan basa-basi. "Berbicara tentang aset dan likuidasi. Saya dengar dari pihak bank, sebuah properti menarik di kawasan Permata Hijau akan segera dilelang minggu depan untuk menutupi utang-utang Anda." Hati Hasan dan Ibu Mayang mencelos. Rumah itu, rumah keluarga mereka.
Saksi bisu dari semua kejayaan dan keangkuhan mereka. Tempat di mana Alisa pernah melayani mereka, dan tempat di mana Alisa diusir. Alisa menatap keluar jendela, pandangannya menerawang. Rumah yang di ujung jalan itu, kan? Yang punya taman dengan pohon flamboyan besar di halamannya. Saya selalu suka taman itu. Ia kemudian kembali menatap mereka, senyum tipis tersungging di bibirnya. Hanya ingin memberitahu, agar kalian tidak perlu khawatir siapa yang akan merawatnya. Tim legal saya sudah mengurus semuanya. Penawaran saya sudah diterima oleh pihak bank. Jadi, anggap saja rumah itu sudah laku terjual. Ini adalah pukulan terakhir. Pukulan yang tidak hanya menghancurkan sisa-sisa kekayaan mereka, tetapi juga merampas simbol terakhir dari harga diri mereka. Rumah yang menjadi singgasana kekuasaan Ibu Mayang, kini akan menjadi milik Alisa. Tempat di mana Alisa pernah dihina sebagai wanita kampung, kini akan menjadi istananya. Hasan tidak sanggup lagi menahannya. Bahunya bergetar, dan sebuah isak tangis yang tertahan akhirnya lolos dari bibirnya. Ibu Mayang hanya bisa menatap Alisa dengan mata kosong. Semua energi dan semangat jahatnya telah terkuras habis, menyisakan cangkang seorang wanita tua yang kalah. Alisa berdiri dari kursinya. Ia menatap kedua orang yang telah menghancurkan masa lalunya itu untuk terakhir kali. Tatapannya bukan lagi tatapan benci, melainkan tatapan kasihan yang dingin. Dulu kalian membuangku, katanya pelan, suaranya menjadi penutup dari semua drama di antara mereka. Lihatlah sekarang. Seluruh sisa hidup kalian yang menyedihkan bergantung pada belas kasihanku. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggema di ruangan yang sunyi itu. Dan aku tidak punya belas kasihan lagi untuk kalian. Dengan itu, Alisa berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat, diikuti oleh Adrian. Ia tidak menoleh ke belakang. Pintu tertutup dengan suara pelan, meninggalkan Hasan dan Ibu Mayang sendirian di dalam ruangan itu, tenggelam dalam keheningan yang memekakan telinga dan puing-puing kehidupan mereka yang telah hancur total. 2 tahun kemudian, mentari pagi di awal akhir pekan menebarkan cahaya keemasan yang hangat, menyinari sebuah rumah megah yang berdiri anggun di kawasan permata hijau. Rumah itu masih sama, namun terasa berbeda. Dinding pagarnya yang dulu terkesan kaku kini dihiasi oleh tanaman rambat yang berbunga indah. Taman yang dulu rapi secara formal, kini ditata ulang menjadi lebih hidup dan alami, dengan petak-petak herbal aromatik dan bunga-bunga berwarna cerah. Pohon flamboyan besar di halamannya masih berdiri kokoh, menebarkan bayang-bayang teduh di atas rumput hijau yang terawat sempurna. Rumah itu tidak lagi memancarkan aura keangkuhan yang dingin, melainkan kehangatan dan kedamaian. Di sebuah kota kecil yang berjarak ratusan kilometer dari sana, di sebuah ruko sempit yang pengap, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih sedang menyusun tumpukan faktur. Wajahnya tampak lelah, jauh lebih tua dari usianya. Ia adalah Hasan. Setelah perusahaannya bangkrut total, ia kehilangan segalanya. Tidak ada teman atau kolega yang mau membantunya. Ia terpaksa pindah ke kota kecil ini, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko grosir kecil. Gajinya hanya cukup untuk menyewa satu kamar kos dan makan sehari-hari. Setiap hari ia berurusan dengan angka-angka kecil, sebuah ironi pahit bagi seseorang yang dulu biasa berurusan dengan angka miliaran. Arogansinya telah luntur, digantikan oleh kepasrahan yang getir. Di kamar kos yang sempit itu, Ibu Mayang menghabiskan hari-harinya. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan atau baju sutra. Ia hanya mengenakan daster pudar. Semua kemewahan dan lingkaran sosialnya telah lenyap seperti debu. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pesta. Hari-harinya diisi dengan menonton sinetron di televisi tabung kecil, atau mengeluhkan nasibnya pada Hasan saat putranya itu pulang kerja. Ia hidup dalam penjara penyesalan dan kebosanan, sebuah hukuman yang jauh lebih menyiksa baginya daripada penjara fisik manapun. Karma telah menagih utangnya sampai lunas. Kembali ke rumah di permata hijau. Di balkon lantai 2 yang luas, Alisa berdiri sambil memegang secangkir teh melati hangat. Ia mengenakan gaun rumah yang nyaman, rambutnya dibiarkan tergerai. Ia menatap taman di bawahnya dengan senyum damai. La Lumiere telah menjadi sebuah brand kuliner yang sangat sukses. Ia baru saja membuka cabang ketiganya di Bali, dan buku resep pertamanya menjadi bestseller nasional. Ia kini bukan hanya seorang koki, tapi juga seorang pengusaha wanita yang disegani dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pintu balkon bergeser terbuka. Adrian muncul, membawakan sepiring kecil kue buatannya. Ia kini adalah suami Alisa. Pernikahan mereka yang sederhana namun indah diadakan setahun yang lalu. Adrian melingkarkan lengannya di pinggang Alisa, meletakkan dagunya di bahu istrinya. Sedang memikirkan apa? Bisiknya lembut. Alisa tersenyum, menyandarkan kepalanya pada Adrian. Hanya merasa bersyukur.
jawabnya. Dulu, berdiri di rumah ini terasa seperti mimpi buruk. Sekarang, rasanya seperti surga. Mereka berdiri di sana dalam diam selama beberapa saat, menikmati kehangatan mentari pagi dan kebersamaan mereka. Dalam benak Alisa, nama Hasan dan Ibu Mayang bahkan tidak terlintas sedikit pun. Mereka telah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang kini telah memiliki bab-bab baru yang jauh lebih indah. Pembalasannya telah selesai sejak lama. Bukan saat ia berhasil menghancurkan mereka, melainkan saat ia berhasil memaafkan dirinya sendiri dan membuka hati untuk kebahagiaan. Kemenangan sejatinya bukanlah melihat musuh-musuhnya jatuh, melainkan kemampuannya untuk berdiri tegak dan terbang tinggi, jauh meninggalkan mereka di belakang. Kemenangan sejatinya adalah kedamaian yang ia rasakan saat ini, di pelukan pria yang mencintainya, di rumah yang berhasil ia rebut kembali, menatap fajar dari puncak kemenangannya. Ia telah mengubah setiap luka menjadi kekuatan, setiap hinaan menjadi motivasi, dan setiap air mata menjadi permata. Dan di bawah langit yang cerah itu, ia tahu bahwa kisah dongengnya baru saja dimulai. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana takdir para tokoh dalam cerita ini ditentukan secara final. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah gurun menjadi taman, atau sebaliknya, meruntuhkan istana menjadi puing-puing yang dilupakan. Di sebuah kota kecil yang panas dan berdebu, jauh dari gemerlap ibu kota, senja turun dengan warna oranye kusam. Di sebuah kamar kos berukuran 3 kali 4 meter, seorang pria parubaya dengan bahu yang terkulai tiba di depan pintu. Ia adalah Hasan. Wajahnya, yang dulu selalu terangkat dengan angkuh, kini ditandai oleh kerutan lelah dan kepasrahan. Ia bukan lagi seorang CEO yang disegani, melainkan kepala bagian gudang di sebuah toko distributor sembako. Pekerjaan yang mengharuskannya mengangkat karung beras dan mendata kaleng sarden, sebuah rutinitas yang setiap hari mengingatkannya betapa rendahnya ia telah jatuh. Ia membuka pintu kamar yang reot. Aroma pengap dan minyak angin langsung menyambutnya. Di dalam, di depan sebuah televisi tabung 14 inci yang gambarnya bergaris, duduklah Ibu Mayang. Wanita itu kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Gaun-gaun mewahnya telah berganti dengan daster-daster lusuh. Perhiasan berliannya telah lama dijual untuk menyambung hidup. Lingkaran sosialitanya kini hanyalah kenangan pahit yang sesekali ia ratapi dalam diam. Hiburan satu-satunya adalah sinetron-sinetron dengan cerita klise tentang orang kaya dan orang miskin, ironi yang sepertinya tidak ia sadari. "Sudah pulang?" tanya Ibu Mayang tanpa menoleh dari televisi. "Seperti yang Ibu lihat," jawab Hasan, meletakkan bungkusan nasi dan lauk pauk sederhana di atas meja kecil yang goyang. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya yang pening. Di televisi, sebuah acara bincang-bincang sedang menampilkan seorang wanita muda yang sukses. Dan hari ini kita kedatangan pengusaha kuliner inspiratif, pemilik dari Aluna Foundation, yang baru saja menerima penghargaan. Tangan Ibu Mayang gemetar saat meraih remote dan mematikan televisi dengan kasar. "Aku muak melihat berita-berita seperti itu," desisnya, suaranya penuh racun kebencian. "Semua orang bisa sukses, sementara kita terkurung di neraka ini." Hasan menghela napas panjang. Ia sudah lelah mendengar keluhan yang sama setiap hari. "Itu pilihan kita, Bu. Dulu." "Pilihanmu?" potong Ibu Mayang tajam. "Kalau saja dulu kamu tidak sebodoh itu. Kalau saja kamu mempertahankan Alisa. Kalau saja Ibu tidak mendengarkan egomu dan Fania, perempuan ular itu." Setiap "kalau saja" adalah sebuah belati yang mengoyak luka lama yang tak pernah sembuh. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan penyesalan dan saling menyalahkan. Hasan tidak lagi membantah. Percuma. Ia hanya menatap kosong pada dinding dengan cat yang mengelupas. Ia teringat pada Alisa, bukan dengan cinta, tapi dengan sebuah kesadaran yang menyakitkan akan sebuah kesempatan emas yang ia buang. Ia tidak hanya membuang seorang istri, ia membuang masa depannya. Karma bagi mereka bukanlah kemiskinan materi semata, melainkan siksaan batin yang abadi, hidup selamanya dengan pengetahuan bahwa mereka sendirilah yang telah merancang kehancuran mereka. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di taman belakang sebuah rumah yang megah, tawariang anak-anak terdengar memecah keheningan sore. Rumah itu adalah bekas kediaman Hasan dan Ibu Mayang, namun kini sama sekali tidak menyisakan aura suram masa lalunya. Alisa dan Adrian telah merombaknya menjadi sebuah tempat yang hangat dan penuh kehidupan. Di bawah pohon flamboyan yang rindang, sebuah acara kecil sedang berlangsung. Ini adalah perayaan ulang tahun kelima, Dapur Harapan, yayasan yang didirikan Alisa dan Adrian untuk memberikan pelatihan kuliner dan kewirausahaan gratis bagi anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Alisa, yang kini tampak lebih bersinar dan damai, sedang dengan sabar menunjukkan cara membuat adonan kue kepada seorang gadis remaja yang menatapnya dengan penuh kekaguman. "Jangan takut kotor,"
kata Alisa sambil tersenyum. Rahasia dari kue yang enak adalah adonan yang dibuat dengan perasaan gembira. Adrian menghampirinya dari belakang, melingkarkan lengan di pinggangnya dan memberikan ciuman singkat di pipi. Sepertinya aku punya saingan chef di rumah ini, godanya. Alisa tertawa. Pernikahan mereka dibangun di atas fondasi kemitraan, cinta, dan rasa saling menghargai yang dalam. Mereka tidak hanya berbagi tempat tidur, tetapi juga berbagi mimpi. Di sudut lain taman, terlihat beberapa wajah yang familiar. Chef Bima, yang kini menjadi mitra bisnis Alisa dalam mengelola beberapa cabang La Lumiere, sedang bercanda dengan para lulusan pertama Dapur Harapan. Ia telah menjadi seorang mentor yang disegani, berkat kesempatan kedua yang diberikan Alisa padanya. Tak jauh dari sana, ada Sarah, sahabat setia Alisa. Penampilannya sudah sangat berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti guru honorer yang letih. Dengan bantuan Alisa, ia berhasil melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan kini menjadi seorang kepala sekolah di sebuah sekolah yang terpandang. Ia datang bersama suami dan anak laki-lakinya yang kecil, bukti bahwa kebaikan yang ditabur Alisa telah menyebar dan menciptakan lingkaran kebahagiaan yang lebih luas. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi ungu dan jingga, Adrian mengajak Alisa untuk duduk di sebuah bangku yang menghadap ke seluruh taman. Para tamu masih bercengkerama, musik akustik yang lembut mengalun, dan aroma barbeque yang lezat menguar di udara. Semuanya terasa sempurna. "Kamu bahagia?" tanya Adrian pelan, menggenggam tangan Alisa. Alisa menatap sekelilingnya. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan dari para muridnya, melihat senyum tulus dari sahabat-sahabatnya, dan merasakan kehangatan dari pria yang duduk di sebelahnya. Ia kemudian menatap rumah di belakangnya, bangunan yang pernah menjadi saksi bisu dari air mata dan penghinaannya. Kini, tidak ada lagi rasa sakit yang tersisa saat ia memandangnya. Semua kenangan buruk itu telah tergantikan oleh kenangan-kenangan baru yang indah. "Sangat bahagia," jawab Alisa, suaranya bergetar karena emosi. "Dulu, aku pikir kemenangan adalah saat aku bisa membuat mereka membayar semua perbuatan mereka. Aku pikir aku akan merasa puas melihat mereka menderita." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Adrian dengan mata yang jernih. "Tapi ternyata aku salah. Kemenangan yang sebenarnya bukan itu. Kemenangan sejati adalah saat aku menyadari bahwa mereka tidak lagi penting. Saat kebahagiaan mereka atau penderitaan mereka tidak lagi berpengaruh apa-apa padaku. Saat satu-satunya yang penting adalah kedamaian yang aku rasakan di sini, sekarang." Hasan dan Ibu Mayang tidak lagi menghuni pikirannya. Mereka hanyalah gema samar dari masa lalu yang jauh, sebuah pelajaran berharga yang telah membentuknya menjadi wanita seperti sekarang. Balas dendam terbaiknya bukanlah kehancuran mereka, melainkan kehidupannya yang ia bangun dengan begitu indah dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Adrian tersenyum dan merengkuh bahunya. Alisa menyandarkan kepalanya, merasakan kedamaian yang mendalam. Di bawah naungan pohon flamboyan yang dulu menjadi saksi sumpahnya di tengah hujan, kini ia menuai buah dari janji pada dirinya sendiri. Janji untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi untuk benar-benar hidup. Fajar kemenangannya bukanlah sebuah ledakan kembang api yang sesaat, melainkan cahaya mentari pagi yang hangat dan abadi, yang akan terus menyinari sisa hari-harinya yang penuh dengan cinta, harapan, dan rasa syukur.